Selamat datang di Nanti Malam, sebuah tempat di mana kisah-kisah mistis, mitos gelap, dan rahasia pesugihan dari berbagai pelosok tanah Jawa akan kita ungkap satu persatu. Di sini, kalian akan mendengar cerita-cerita yang tidak biasa, cerita yang jarang dibicarakan orang, cerita yang bahkan membuat bulu kuduk merinding hanya dengan membayangkannya. Malam ini, saya akan mengajak kalian masuk ke sebuah kisah perjanjian gelap, sebuah kesepakatan yang konon melibatkan makhluk gaib penunggu sungai. Sosok legenda yang disebut-sebut sebagai buaya putih. Banyak orang percaya bahwa buaya putih bukan sekadar hewan biasa. Ia adalah jelmaan makhluk gaib yang menjadi perantara kekayaan. Sebagian orang yang nekat berhubungan dengannya bisa mendadak kaya raya dalam waktu singkat. Rumah yang dulunya reot bisa sekejap berubah jadi megah. Tanah luas bisa dimiliki tanpa perlu bersusah payah. Uang seakan mengalir tanpa henti. Tapi tentu saja, semua itu ada harganya. Dan harga yang harus dibayar bukan sekadar keringat atau tenaga, melainkan nyawa. Ya, nyawa manusia sebagai tumbal konon. Setiap orang yang membuat perjanjian dengan buaya putih akan diikat dengan sumpah berdarah. Mereka harus memberikan tumbal secara rutin. Biasanya orang-orang terdekat, entah keluarga, sahabat, atau bahkan warga desa yang dipilih secara acak. Jika syarat ini dilanggar, maka sang pemilik perjanjian akan menerima balasannya sendiri. Tubuh hancur mengenaskan, jiwa direnggut paksa, dan kekayaan yang pernah dimiliki akan musnah begitu saja. Kisah yang akan kalian dengar malam ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah cerita tentang seorang lelaki desa bernama Pak Karman, yang hidupnya berubah drastis setelah bertemu sosok misterius di tepi sungai. Dari seorang buruh serabutan yang sering dihina orang, ia tiba-tiba menjelma jadi orang paling kaya di desanya. Namun, di balik gemerlap harta dan rumah megah yang ia miliki, tersimpan rahasia kelam yang pada akhirnya menyeret dirinya dan keluarganya ke dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Apakah benar pesugihan buaya putih itu nyata? Apakah mungkin manusia bisa begitu rakus hingga rela menukar darah dan nyawa hanya demi harta? Dan seperti apa akhir dari perjanjian hitam ini? Maka duduklah dengan tenang, matikan lampu di sekitarmu, dan biarkan hanya suara ini yang menemani malam kalian. Karena cerita kali ini akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum tergoda dengan janji manis kekayaan instan. Inilah kisah lengkapnya. Perjanjian hitam pesugihan buaya putih kaya raya mati mengenaskan. Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, desa yang sebetulnya tampak tenang dari luar, hidup seorang lelaki bernama Karman. Orang-orang di desa lebih sering memanggilnya dengan sebutan Pak Karman, meski ia sendiri masih terbilang belum terlalu tua, sekitar 45 tahunan. Sehari-harinya, dulu, ia hanya seorang buruh serabutan. Kadang ikut bantu membangun rumah orang, kadang ikut ke sawah orang lain. Bahkan tak jarang hanya duduk di warung berharap ada tetangga yang mau mengajaknya kerja harian. Hidupnya sederhana. Istrinya yang bernama Lastri pun menerima keadaan apa adanya, meski sering mengeluh soal dapur yang tak berasap. Tahun-tahun itu, Karman selalu jadi bahan kasihan warga desa. Pakaian yang dipakainya lusuh. Anak-anaknya kadang sekolah tanpa uang jajan. Bahkan beberapa kali mereka menunggak bayaran listrik yang akhirnya membuat rumahnya pernah gelap gulita selama beberapa malam. Semua orang tahu, keluarga Karman bukan keluarga berada. Tapi yang membuat orang heran adalah perubahan drastis yang terjadi beberapa waktu kemudian. Hanya dalam hitungan bulan, hidup Karman seolah berbalik 180 derajat. Awalnya, orang-orang desa mengira keberuntungan sedang berpihak padanya. Ada kabar bahwa ia mendapat pekerjaan baru di kota, mungkin semacam kontraktor atau jadi mandor bangunan. Namun, kabar itu tidak pernah terbukti benar. Karena tidak ada satupun orang yang pernah melihat Karman bekerja di luar desa. Justru anehnya, ia malah lebih sering berada di rumah. Tetapi rumahnya berubah begitu cepat. Dinding papan yang dulu reot, kini berganti menjadi tembok kokoh berlapis cat mengilap. Halaman rumahnya yang dulunya penuh semak, sekarang tertata rapi dengan pagar besi tinggi. Sawah yang dulunya ia hanya numpang garap, tiba-tiba sudah jadi miliknya sendiri. Bahkan, warga sering melihat mobil mewah warna hitam terparkir di depan rumahnya. Sesuatu yang sama sekali tak pernah terbayang sebelumnya. Kabar tentang perubahan ini tentu saja menjadi bahan bisik-bisik warga. Cepat banget kayaknya, pasti ada yang gak beres. Begitu ucap salah seorang ibu di warung Mbok Darmi. Bisikan itu tidak sekali dua kali terdengar, melainkan hampir setiap hari. Orang-orang desa memang terbiasa membicarakan tetangganya sendiri, apalagi kalau ada yang berubah terlalu cepat. Namun, meskipun rasa curiga itu besar, tak seorang pun yang berani bertanya langsung kepada Karman. Bukan hanya karena mereka segan,
tetapi lebih kepada rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ada semacam hawa aneh setiap kali melewati rumah Karman. Hawa yang membuat bulu kuduk berdiri dari luar. Rumah itu memang indah dan megah, tetapi ada sesuatu yang membuat orang enggan berlama-lama di depannya. Malam hari, lampu teras rumah selalu menyala terang. Tetapi orang-orang yang lewat bersumpah sering mendengar suara gemericik air. Padahal di sekitarnya tidak ada kolam atau sumur. Kadang ada suara seperti sesuatu yang menyelam tiba-tiba. Biur, lalu Sani. Beberapa orang yang tinggal paling dekat dengan rumah. Karman mengaku pernah mendengar suara perempuan menangis lirih menjelang tengah malam. Namun anehnya ketika diperhatikan, rumah itu tampak tenang. Tidak ada seorang pun yang keluar. Tidak ada tanda-tanda ada yang sedang bersedih. Pak Lurah pernah suatu malam ditegur oleh istrinya karena ia baru saja pulang ronda dan melewati depan rumah Karman. Ia bercerita dengan wajah pucat. "Aku krungu bu, ana suara wong nyelam neng kali. Padahal kono rak ora ana kali yo." "Lapie iki?" Istrinya hanya diam, lalu menyuruh suaminya tidak usah ikut campur urusan orang lain. Sejak saat itu Lurah pun memilih bungkam, meski hatinya sendiri tidak tenang. Orang-orang desa semakin heran ketika melihat gaya hidup keluarga Karman. Istri dan anak Kenenya kini selalu berpakaian bagus. Bahkan anak bungsunya, yang biasanya tampak kurus karena kurang gizi, kini terlihat segar dengan baju baru. Mereka sering belanja ke kota, sesuatu yang dulu sama sekali tidak mungkin dilakukan. Setiap kali kembali dari kota, mereka membawa banyak barang, tas, perhiasan, bahkan terkadang emas. Namun wajah-wajah mereka tidak pernah benar-benar terlihat bahagia. Ada semacam kegelisahan yang tak bisa disembunyikan, terutama di wajah Lastri, istri Karman. Matanya sering sayu, kadang seperti habis menangis, meski ia berusaha menutupinya dengan senyum tipis. Beberapa warga yang pernah diundang makan di rumah Karman juga merasakan kejanggalan. Makanan yang disajikan memang melimpah, lauk pauk banyak, nasi putih hangat tersedia tanpa henti. Tetapi rasa makanan itu aneh. Ada yang bilang nasi itu terasa dingin meski baru ditanam. Ada pula yang mengaku ketika sedang menyuap sayur, tiba-tiba tercium bau amis seperti darah ikan. Salah satu pemuda bahkan sampai muntah setelah makan di sana. "Ora, enak tenan. Rasane kayak mangan ing pinggir kali amis," katanya sambil memegangi perut. Desa kecil itu semakin hari semakin diliputi rasa penasaran bercampur takut. Orang-orang tidak bisa menyangkal bahwa Karman kini adalah orang terkaya di desa. Namun mereka juga tidak bisa menolak firasat aneh yang terus menghantui. Malam-malam di desa itu mulai terasa berbeda. Biasanya, selepas Isya, warga masih sering duduk di teras rumah atau nongkrong di pos ronda. Tapi kini, selepas jam 9 malam, jalanan sudah sepi. Orang-orang memilih cepat masuk rumah, menutup pintu rapat-rapat, bahkan beberapa menyalakan lampu sepanjang malam. Mereka takut lewat dekat rumah Karman, takut mendengar suara-suara aneh yang katanya sering muncul dari arah sungai di belakang rumah itu. Suatu malam, Mulyono, tetangga yang jaraknya hanya 2 rumah dari Karman, sedang pulang dari ladang. Ia sedikit terlambat karena harus mengairi sawah. Saat melewati jalan kecil dekat rumah Karman, ia mendengar suara percikan air. Mulyono berhenti, mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu seperti suara sesuatu yang besar bergerak di air. Padahal, sungai di belakang rumah Karman bukanlah sungai besar, hanya aliran kecil. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat kilatan putih panjang seperti ekor besar yang menyapu permukaan air. Mulyono kaget setengah mati, wajahnya pucat, dan tanpa pikir panjang ia langsung berlari pulang. Malam itu juga ia menceritakan apa yang dilihatnya kepada istrinya. Namun, istrinya hanya bisa bilang, "Wis pak, ojo digagas, kui dudu urusanmu. Sing penting awakmu selamat." Tapi dalam hati, Mulyono yakin ia tidak salah lihat. Kilatan putih itu bukan sembarang hewan. Ia yakin betul ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang bukan dari dunia manusia. Sejak kejadian itu, rumor tentang pesugihan mulai beredar kencang. Orang-orang mengaitkan semua keanehan ini dengan kisah lama yang sering diceritakan orang tua desa. Legenda pesugihan buaya putih dulu. Cerita itu dianggap dongeng belaka, hanya cerita untuk menakuti anak-anak supaya tidak bermain di sungai malam-malam. Namun kini, cerita itu seolah hidup kembali, terutama setelah perubahan hidup Karman yang tidak masuk akal. Semua orang mulai percaya bahwa Karman telah melakukan perjanjian hitam. Mereka berbisik, pesugihan buaya putih. Sing ngegawe wong mendadak sugih, nanging kudu nyediake tumbal. Setiap kali ada yang berani membicarakan itu, selalu muncul rasa takut yang sulit dijelaskan. Seolah-olah membicarakannya saja bisa mengundang sesuatu. Karena itu, obrolan tentang Karman dan pesugihan selalu dilakukan pelan-pelan, dengan suara lirih,
sambil memastikan tidak ada yang menguping. Warga percaya, semakin keras dibicarakan, semakin besar kemungkinan telinga tak kasat mata ikut mendengar. Namun, tak bisa dipungkiri, rasa penasaran selalu lebih besar daripada rasa takut. Orang-orang desa tetap saja mencari-cari alasan untuk mengintip rumah Karman. Ada yang pura-pura lewat, ada pula yang sengaja memanjat pohon pisang di belakang rumah hanya untuk memastikan apa benar ada sosok buaya putih di sungai itu. Meski akhirnya tidak ada yang benar-benar berani melihat terlalu dekat, karena konon katanya, sekali melihat mata buaya putih itu, hidup tidak akan pernah sama lagi. Malam-malam berikutnya, suara-suara aneh semakin sering terdengar. Ada yang mendengar derap langkah berat di dalam rumah Karman, padahal pintu rumahnya tertutup rapat. Ada pula yang mendengar suara benda jatuh ke air dengan keras, tetapi ketika dicek tidak ada apa-apa. Boken, seorang anak kecil, pernah bercerita kepada ibunya bahwa ia melihat mbah buaya nganggo klambi putih duduk di tepi sungai sambil tersenyum. Anak itu ketakutan, menangis semalaman, dan sejak saat itu tidak berani keluar rumah selepas maghrib. Begitulah suasana desa itu sekarang. Sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah yang dulunya tenang, kini berubah menjadi tempat penuh tanda tanya. Semua berawal dari seorang lelaki miskin bernama Karman yang tiba-tiba menjadi kaya raya. Kekayaan yang seolah jatuh dari langit, tapi di balik itu menyimpan aroma mistis yang semakin hari semakin sulit disembunyikan. Orang-orang mulai sadar, di desa mereka sedang tumbuh cerita baru. Cerita tentang perjanjian yang melibatkan makhluk gaib. Cerita tentang pesugihan yang akan menjadi buah bibir di warung-warung kopi, menjadi bisikan di balik pintu rumah, dan mungkin akan menjadi mimpi buruk yang nyata bagi siapa saja yang mencoba mendekat terlalu jauh. Malam itu Mulyono baru saja selesai mengairi sawahnya. Waktu menunjukkan hampir pukul 11 malam, udara desa terasa lembab dengan embun yang mulai turun. Lampu-lampu rumah penduduk sudah banyak yang dipadamkan. Hanya beberapa rumah saja yang masih terlihat menyala samar dari kejauhan. Jalan setapak yang ia lalui sepi, hanya ditemani suara jangkrik dan sesekali kodok yang bersahut-sahutan dari pematang. Mulyono berjalan pelan sambil membawa cangkul di pundak. Langkahnya terasa berat karena tubuhnya lelah seharian bekerja. Ia sempat ragu untuk lewat jalan belakang rumah Karman, karena sejak beberapa hari terakhir, banyak cerita aneh beredar dari sana. Namun karena itu jalan paling dekat menuju rumahnya, ia pun memberanikan diri. Begitu sampai di dekat sungai kecil yang mengalir tepat di belakang rumah Karman, Mulyono berhenti. Ia mendengar suara air beriak, seperti ada sesuatu yang berenang. Padahal malam itu udara tenang. Tidak ada angin, tidak ada hujan, dan aliran sungai pun biasanya sangat tenang. Mulyono memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas dalam kegelapan. Awalnya ia mengira hanya ikan besar atau biawak yang kebetulan lewat. Tetapi tiba-tiba, dari permukaan air, muncul sesuatu yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Sebuah ekor besar berwarna putih keperakan mencambuk air dengan keras. Suaranya biur, begitu jelas, membuat air memercik tinggi. Sekejap ekor itu hilang, tenggelam ke dalam air yang kembali tenang. Mulyono terpaku, tubuhnya gemetar. Dalam benaknya, itu bukan ekor ikan, bukan juga biawak. Panjangnya bisa lebih dari 2 meter, dan warnanya putih menyala terkena pantulan cahaya bulan. Ia menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya bayangan matanya. Namun suara riakan air itu terlalu nyata. Ia menunduk, memungut batu kecil, lalu melemparkannya ke sungai. Bata itu jatuh plong dan tenggelam tanpa suara lain menyusul. Sunyi, hanya ada denting jangkrik dan desir angin yang tiba-tiba berhembus pelan. Ketika Mulyono hendak melanjutkan langkah, ia tiba-tiba mendengar suara lirih dari arah rumah Karman, seperti suara orang berbisik pelan, namun terdengar jelas di telinganya. Kowe wis janji aja, lali, tumbale. Suara itu berat, seperti keluar dari dalam air. Mulyono tersentak, wajahnya pucat. Tanpa pikir panjang ia langsung lari terburit-birit pulang, meninggalkan cangkulnya begitu saja di jalan. Sesampainya di rumah, istrinya yang sedang menunggu dengan wajah khawatir langsung menyambut. "Lo pak, piye tu? Kok melayu kayak wong dikejar setan?" Mulyono terengah-engah, napasnya tidak beraturan. Dengan suara terbata ia menceritakan apa yang dilihatnya. Wajah istrinya langsung pucat, tangannya spontan meremas lengan suaminya. "Astagfirullah, ojo ngomong sembarangan pak, kui dudu urusanmu. Sing penting awakmu selamat. Ojo diterus-teruskan ngomong ke." Tapi malam itu, meski berusaha melupakan, Mulyono tidak bisa tidur. Bayangan ekor putih itu terus terngiang di kepalanya. Keesokan harinya, kabar itu entah bagaimana sudah menyebar ke warga lain. Mulanya hanya sekadar cerita yang diceritakan Mulyono pada sahabat dekatnya. Namun dari mulut ke mulut,
Berita itu akhirnya sampai ke telinga hampir semua orang desa. Sejak itu, gosip makin kencang. Orang-orang mulai meyakini bahwa Pak Karman benar-benar melakukan pesugihan buaya putih. Cerita lama yang dahulu hanya dianggap dongeng kembali muncul ke permukaan. Dulu, para orang tua sering menakut-nakuti anak-anaknya dengan kisah buaya putih. Katanya, makhluk itu bukan hewan biasa, melainkan jelmaan penunggu gaib sungai. Siapapun yang berani membuat perjanjian dengannya, bisa kaya mendadak dalam waktu singkat. Namun syaratnya jelas, setiap tahun harus ada tumbal manusia. Jika tidak, sang buaya akan menagih nyawa orang yang membuat perjanjian. Tumbal itu biasanya orang terdekat, bahkan bisa anak atau istri sendiri. Itulah kenapa cerita ini dulu hanya dianggap mitos menakut-nakuti anak, supaya tidak bermain di sungai saat malam hari. Tapi kini, setelah apa yang dialami Mulyono, orang-orang mulai percaya. Perubahan hidup Karman yang terlalu cepat dianggap bukti. Tidak ada orang biasa yang tiba-tiba bisa kaya raya dalam waktu singkat tanpa usaha jelas. Apalagi, orang-orang yang sering lewat belakang rumah Karman mengaku pernah mendengar suara aneh dari arah sungai. Ada yang mendengar suara percikan air besar. Ada yang mendengar suara orang tertawa pelan di tengah malam. Bahkan ada yang bersumpah melihat bayangan besar bergerak di bawah permukaan air. Semakin hari gosip itu semakin menjadi. Di Warring Kopi, para lelaki desa selalu membicarakannya dengan suara lirih. Weseto tu, lah, kui, mesti pesugihan. Wong sekpur mendadak dadi sugi, kui rak ora lumrah. Yang lain menimpali, iyo, opo meneh sing dipilih. Buaya putih iku wes legendaris. Le, ora gampang ninggok tumbale. Namun ketika ada yang mencoba membahas lebih jauh, biasanya obrolan langsung berhenti. Mereka takut jika buaya putih benar-benar mendengar mereka bergosip, lalu datang menagih. Sementara itu, keluarga Karman sendiri mulai terlihat semakin janggal. Lastri, istrinya, beberapa kali kedapatan berdiri di halaman belakang rumah tengah malam, sambil menatap sungai dengan wajah kosong. Rambutnya tergerai tubuhnya koku, seolah sedang menunggu sesuatu. Seorang tetangga, Mbok Siti, pernah tidak sengaja melihatnya. Karena penasaran, ia mencoba memanggil pelan, "Bulas, Bulas." Namun Lastri sama sekali tidak menoleh. Tatapannya tetap lurus ke arah sungai, matanya kosong, seolah tidak mendengar apapun. Mbok Siti merinding, buru-buru menutup pintu rumah dan mengunci rapat-rapat. Esoknya, ketika bertemu Lastri di pasar, wajahnya tampak segar seolah tidak terjadi apa-apa. Anak-anak Karman pun ikut menjadi bahan pembicaraan. Anak bungsunya sering sakit-sakitan, tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Dokter desa tidak bisa menjelaskan penyakit apa yang diderita. Anehnya, setiap kali sang anak demam tinggi, Lastri akan membawanya ke belakang rumah. Beberapa tetangga mengaku mendengar suara air bergemuruh setiap kali itu terjadi. Dan ketika kembali ke dalam rumah, anaknya langsung membaik, seolah-olah sakitnya menghilang begitu saja. Semakin lama, rasa takut warga terhadap keluarga Karman semakin besar. Mereka tidak berani menegur, tidak berani mendekat, apalagi bertanya. Hanya bisik-bisik di belakang yang terus berkembang. Pesugihan buaya putih, sing duwe syarat tumbal manungsa. Kalimat itu berolang-uling menjadi deses-deses yang menyesakkan udara desa. Malam-malam di desa menjadi semakin mencekam. Jalan yang melewati belakang rumah Karman nyaris tidak pernah dilalui orang lagi selepas maghrib. Bahkan, para petani lebih memilih memutar jalan lebih jauh daripada harus melewati sungai kecil itu. Mereka takut berpapasan dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Anak-anak pun dilarang keras bermain di sekitar sana. Namun tetap saja, selalu ada orang yang penasaran. Seorang pemuda bernama Seno suatu malam mencoba membuktikan sendiri. Dengan berbekal senter kecil, ia diam-diam berjalan menuju sungai. Ia ingin melihat apakah cerita itu benar. Sesampainya di sana, ia berdiri di balik pohon pisang, mengarahkan sinar senter ke permukaan air. Awalnya, hanya terlihat riak-riak kecil. Ia mulai merasa kecewa. Tapi tiba-tiba, dari dalam air, muncul mata merah menyala yang menatap langsung ke arahnya. Mata itu besar, bulat, memancarkan sinar aneh. Seno terpaku, tubuhnya tidak bisa bergerak. Jantungnya berdegup kencang, kakinya gemetar. Dari air itu, perlahan naik bentuk kepala besar. Sisiknya putih mengilap, dan mulutnya terbuka menampakkan deretan gigi tajam. Buaya putih itu benar-benar ada di hadapannya. Seno ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Buaya itu hanya menatap, tidak bergerak, seolah sedang menilai mangsanya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, tiba-tiba air bergemuruh, dan makhluk itu menghilang begitu saja ke dalam sungai. Seno langsung berlari tunggang langgang pulang. Wajahnya pucat pasi. Sejak malam itu, Seno sakit keras. Tubuhnya demam, matanya kosong,
dan mulutnya sering komat-kamit menyebut kata putih. Hingga akhirnya keluarganya membawanya pergi dari desa karena takut terjadi sesuatu yang lebih buruk kabar tentang. Seno semakin memperkuat keyakinan warga bahwa gosip itu benar adanya. Semua orang percaya Karman sudah membuat perjanjian dengan buaya putih. Kekayaannya adalah hasil pesugihan, dan tumbal manusia hanyalah masalah waktu. Mereka pun semakin menjaga jarak. Bahkan sebagian sudah mulai berpikir untuk pindah dari desa itu karena tidak tahan dengan aura mencekam yang semakin hari semakin kuat. Namun anehnya, Karman sendiri tetap bersikap biasa. Ia masih datang ke masjid saat Jumat, masih menyapa tetangga dengan senyum tipis, seolah tidak ada yang terjadi. Tetapi mata orang-orang bisa melihat sesuatu yang berubah. Senyum Karman tidak pernah bener-bener sampai ke matanya. Ada kilatan dingin di sana, seperti seseorang yang menyimpan rahasia kelam. Dan setiap kali ia lewat, orang-orang akan terdiam, menunduk, pura-pura sibuk dengan urusannya masing-masing. Begitulah keadaan desa setelah malam ketika Mulyono melihat ekor putih itu. Sejak saat itu, kehidupan desa tak lagi sama. Rasa damai dan tenang berubah jadi rasa takut dan was-was. Tidak ada yang berani menegur, tidak ada yang berani menanyakan, tapi semua orang tahu sesuatu yang menyeramkan sedang tumbuh di desa mereka. Sebuah perjanjian gelap yang melibatkan makhluk gaib penunggu sungai, pesugihan buaya putih yang menuntut tumbal manusia. Sejak gosip pesugihan buaya putih itu semakin kencang beredar, mata orang-orang desa makin sering mengarah ke rumah Karman. Mereka seperti menunggu tanda-tanda yang bisa menguatkan dugaan mereka. Dan anehnya, tanda-tanda itu memang mulai muncul satu persatu. Malam-malam di sekitar rumah Karman tak lagi pernah benar-benar tenang. Tetangga yang rumahnya paling dekat, seperti Mulyono dan Mbok Siti, sering mendengar hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Lastri, istri Karman, sering terlihat berdiri sendirian di halaman belakang rumah. Jam-jamnya selalu hampir sama. Sekitar tengah malam menjelang dini hari, ia berdiri dengan tubuh kaku. Rambutnya tergerai menutupi wajah, dan matanya menatap lurus ke arah sungai di belakang rumah. Ia tidak bergerak, tidak bergeming, seolah menunggu sesuatu datang dari dalam kegelapan. Beberapa kali Mbok Siti yang mengintip dari celah jendela rumahnya melihat pemandangan itu. Astagfirullah, ngapain tuh bulas kok ngadek kayak wong ilang jiwa? Gumamnya sambil buru-buru menutup gorden. Esok paginya, ketika bertemu Lastri di pasar, Mbok Siti mencoba menanyakan dengan hati-hati. Bu, emboten sare bengi, kok kinten-kinten kulo weruh jenengan wonten emburi omah? Namun Lastri hanya tersenyum samar dan menjawab lirih. Ah Mbok, kowe salah weruh, wong aku turu kok. Jawaban itu terdengar enteng, tapi sorot matanya kosong, membuat Mbok Siti semakin yakin ada yang tidak beres. Anak bungsu Karman juga sering sakit-sakitan. Tubuhnya makin hari makin kurus, pipinya cekung, matanya sayu. Kalau berjalan sering sempoyongan, seperti tidak ada tenaga. Dokter desa sudah beberapa kali dipanggil, tapi hasilnya selalu sama. Tidak ditemukan penyakit jelas. Sehat, cuma kurang gizi. Begitu kata dokter sambil menggeleng. Padahal semua orang tahu, sekarang keluarga Karman bisa makan enak setiap hari. Lauk pauk melimpah, buah dan susu pun selalu ada. Jadi kalau hanya kurang gizi, jelas tidak masuk akal, yang membuat warga semakin resah. Setiap kali anak itu sakit keras, Lastri selalu membawanya keluar rumah menjelang tengah malam. Ada yang pernah melihat Lastri menggendong anaknya menuju tepi sungai belakang rumah. Mereka berdiri lama di sana. Kadang terdengar suara gemericik air lebih keras dari biasanya, seperti ada sesuatu yang muncul ke permukaan. Setelah itu, anak yang tadinya demam tinggi tiba-tiba bisa berjalan lagi dengan wajah sedikit lebih segar. Orang-orang yang melihatnya hanya bisa menelan ludah, tidak ada yang berani menegur. Mereka yakin ada sesuatu yang sedang dipertukarkan malam itu. Di dalam rumah Karman sendiri juga penuh cerita aneh. Beberapa tetangga yang pernah diundang makan atau sekadar singgah sering mengeluhkan suasana pengap. Udara di dalam rumah terasa berat, lembab dan bau amis yang menusuk hidung seperti darah ikan selalu ada. Mbok Darmi, penjual sayur, pernah datang untuk mengantar pesanan Lastri. Begitu masuk rumah, ia langsung merasa pusing. Katanya, ia mencium bau seperti bangkai ikan busuk yang sangat kuat sampai ia ingin muntah. Padahal, Lastri hanya tersenyum dan bilang, "Ora ono opo-opo. Mbok, mungkin awak musing lagi ora enak." Mbok Darmi pulang dengan perasaan mual, dan sejak saat itu ia menolak mengantar belanjaan ke rumah Karman lagi. Tidak hanya itu, beberapa orang yang pernah bermalam di rumah itu juga punya pengalaman seram. Saudara jauh Karman dari kota pernah menginap semalam. Pagi-pagi, ia terlihat pucat dan tidak banyak bicara. Ketika ditanya, ia hanya menjawab singkat,
Tadi malam saya dengar suara air di kamar. Kayak ada orang nyemplung. Terus ada suara kayak sesuatu yang berjalan menyeret di lantai. Malam itu memang tidak ada yang tidur di lantai bawah selain dirinya. Sejak kejadian itu, saudara Karman itu tidak pernah mau menginap lagi. Suara percikan air memang jadi cerita yang sering muncul. Banyak yang mengaku mendengarnya, padahal semua orang di rumah sudah tidur. Mulyono pernah bersaksi bahwa ia mendengar suara seperti seseorang mandi tengah malam. Terdengar jelas, disertai suara cipratan yang keras. Namun ketika ia memberanikan diri melihat dari jendela, yang terlihat hanya halaman sepi, gelap dan sungai yang mengalir pelan. Tidak ada siapapun di sana. Anehnya, beberapa menit kemudian, ia mencium bau amis begitu kuat masuk ke dalam rumahnya. Padahal semua pintu dan jendela tertutup rapat. Ada pula kejadian lain yang membuat warga makin yakin rumah itu sudah tidak lagi dihuni hanya oleh manusia. Pernah suatu malam, terdengar suara tangisan dari arah rumah Karman. Tangisan lirih, panjang dan terdengar sangat menyedihkan. Warga yang mendengar sempat mengira itu suara Lastri. Namun ketika pagi harinya mereka bertanya, Lastri dengan wajah datar berkata ia tidak mendengar apa-apa. Mungkin kowe mengkrungu suara angin, katanya singkat. Jawaban itu membuat bulu kuduk berdiri. Karena suara tangisan yang terdengar malam itu terlalu jelas untuk dianggap hanya angin, anak-anak desa pun mulai dilarang orang tuanya mendekat ke rumah Karman. Mereka takut anak-anak mereka ikut mendengar atau melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Padahal dulu halaman rumah Karman sering jadi tempat anak-anak bermain petak umpet. Kini halaman itu kosong, sepi, hanya ditempati ayam-ayam yang sesekali berkokok pelan. Anak-anak kecil sering bertanya polos, "Bu, kok omahe Pak Karman serem saiki?" Padahal biyen orang tua hanya bisa menjawab singkat, "Ojo kesana. Omah kewis ora apik." Malam demi malam, tanda-tanda aneh makin sering terjadi. Ada warga yang mengaku melihat sosok besar putih melintas cepat di halaman rumah Karman, lalu menghilang di balik pagar. Ada yang bilang pernah mendengar suara air berdesis seperti ular raksasa. Padahal itu jelas berasal dari arah sungai belakang rumah. Bahkan, ada seorang pemuda yang lewat malam hari dan melihat pintu rumah Karman terbuka sedikit. Dari celah pintu itu, ia bersumpah melihat air menetes ke lantai. Padahal hujan tidak turun malam itu. Ia segera lari ketakutan, tidak berani menoleh lagi. Wajah Karman sendiri semakin hari semakin berbeda. Ia memang tampak lebih kaya, lebih rapi, bajunya selalu bagus, tapi tatapannya sering kosong. Senyumnya tipis, dingin, tidak pernah benar-benar hangat. Warga yang berpapasan dengannya sering merasa tubuh mereka merinding tanpa alasan, seakan ada sesuatu yang bersembunyi di balik mata Karman. Kadang, ketika ia duduk di warung, orang bisa melihat bayangan seperti air beriak di bawah kursinya. Namun setiap kali diperhatikan lagi, bayangan itu hilang. Suatu malam, kejadian paling mengejutkan menimpa tetangga sebelah rumah, keluarga Mulyono. Mereka sedang tidur ketika tiba-tiba terdengar suara air bergemuruh keras dari arah belakang rumah. Saking kerasnya, mereka mengira sungai meluap. Mulyono segera bangun, membuka pintu belakang, dan apa yang dilihat membuatnya hampir jatuh pingsan. Sungai kecil itu terlihat seperti mendidih. Riaknya besar, dan dari dalam air muncul sesosok bayangan putih panjang berputar-putar. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arah rumah Karman. Suara seperti geraman rendah terdengar samar, membuat bulu kuduk berdiri. Mulyono buru-buru menutup pintu. Keringat dingin mengucur di wajahnya. Malam itu ia tidak bisa tidur sama sekali. Esok harinya, cerita Mulyono kembali menyebar, membuat warga semakin yakin ada perjanjian hitam yang sedang berlangsung. Mereka mulai menjaga jarak lebih jauh dari keluarga Karman. Bahkan, ada beberapa keluarga yang serius mempertimbangkan pindah dari desa itu. Mereka takut suatu saat menjadi tumbal tanpa mereka sadari. Sebab cerita lama selalu menyebutkan, tumbal tidak selalu harus orang keluarga sendiri. Kadang, tumbalnya bisa siapa saja yang ada di sekitar rumah orang yang melakukan pesugihan. Seiring waktu, suasana desa berubah drastis. Jika dulu masih ada yang berani bergurau atau duduk di pos ronda hingga larut malam, kini selepas Isya, jalanan sudah sunyi. Lampu-lampu rumah dibiarkan menyala terang, pintu-pintu ditutup rapat. Bahkan ada yang menaruh bawang putih dan garam di depan pintu, sebuah cara lama untuk menolak bala. Namun, semua itu tidak mengurangi rasa takut yang terus menghantui. Karena tanda-tanda aneh di rumah Karman tidak pernah berhenti. Justru semakin sering dan semakin nyata. Dan dari sinilah, cerita tentang Karman dan keluarganya bukan lagi sekadar gosip atau bisik-bisik di warung kopi. Ia sudah menjadi legenda hidup yang berjalan di tengah desa. Orang-orang yakin mereka sedang tinggal berdekatan dengan sebuah perjanjian gelap. Sebuah jalan pintas menuju kekayaan yang dibayar dengan sesuatu yang lebih mahal dari apapun, nyawa manusia.
Desa itu semakin sunyi dari waktu ke waktu. Orang-orang makin jarang mau melewati jalan dekat rumah Karman. Apalagi kalau malam. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak kasat mata bersemayam di sekitar sana. Tapi, hanya sedikit yang benar-benar paham apa yang sebenarnya terjadi. Sebagian besar hanya menibok-nebok, bergosip, atau sekadar menakut-nakuti diri sendiri. Namun malam itu, apa yang dulu hanya gosip, perlahan mulai terbukti. Karman sendirilah yang dayam-dayam sering pergi ke sungai setiap malam Jumat Kliwon. Ia melangkah dengan hati-hati, membawa sebuah kendi tanah liat dan sebuah kain putih. Orang-orang yang pernah mengintip dari kejauhan menggambarkan, wajah Karman selalu tampak tegang, tapi juga penuh semangat. Seperti ada sesuatu yang memaksanya untuk melakukan semua itu. Malam itu, bulan hanya separuh, sinarnya redup tertutup awan tipis, membuat suasana semakin kelam. Angin dari arah sungai membawa bau amis yang tajam, menusuk hidung siapapun yang berani mendekat. Karman duduk bersila di tepi sungai. Ia membuka kendi tanah liat, lalu mengeluarkan pisau kecil yang sudah dipersiapkan. Tangannya bergetar, tapi ia sudah hafal apa yang harus dilakukan. Ia menusukkan ujung pisau itu ke jarinya, dan darah segar langsung mengalir. Ia meneteskan darah itu ke permukaan air sungai yang hitam pekat. Suara air beriak tiba-tiba terdengar, seolah menerima persembahan itu. Lalu dengan suara berbisik, Karman mengucapkan kata-kata yang selalu sama. Aku serahkan tumbalku, demi kelimpahan, sing wis kue janjeke. Suaranya pelan, tapi cukup jelas untuk membuat siapapun yang mendengar dari jauh merinding. Air sungai semakin beriak, seperti ada sesuatu yang bangun dari tidurnya. Sekejap kemudian, dari dalam air yang berkilat samar oleh cahaya bulan, muncul ekor besar berwarna putih. Riak air semakin besar, membuat ombak kecil menghantam kaki Karman yang masih bersila di tepi sungai. Ia tidak mundur, justru ia menundukkan kepala dalam-dalam, menunggu kedatangan makhluk itu. Dan benar saja, dari permukaan air perlahan muncul sosok mengerikan. Seekor buaya berwarna putih pucat, tubuhnya sangat besar, matanya merah menyala bagaikan bara api, giginya tajam dan panjang, meneteskan air sungai yang bercampur darah. Buaya itu tidak bergerak lama, hanya menatap lurus ke arah Karman. Karman menahan napas. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia tahu inilah bagian dari perjanjiannya. Buaya itu kemudian membuka mulutnya, dan dengan cepat menyambar darah yang menetes ke air. Suara cipratan air terdengar keras, lalu perlahan mereda. Dalam sekejap, suasana kembali hening, hanya suara jangkrik dan gesekan dedaunan yang terdengar samar. Namun Karman tahu, itulah tanda kesepakatan mereka masih berjalan. Setiap kali ia melakukan ritual itu, beberapa hari kemudian, rezeki seperti mengalir deras tanpa henti. Tanah, sawah, uang, dan barang-barang mewah seperti datang sendiri. Tapi Karman juga tahu, semua itu tidak gratis. Ada syarat yang harus ia tepati. Syarat yang paling berat dan paling kejam. Setiap tahun, harus ada tumbal yang diberikan. Tidak ada pilihan lain, tumbal itu biasanya orang terdekat. Orang yang bahkan mungkin tidak bersalah sama sekali. Tahun pertama, Karman kehilangan adiknya. Orang-orang desa mengira adiknya jatuh sakit mendadak, tubuhnya melemah, lalu meninggal dengan cara yang aneh. Tidak ada luka, tidak ada penyakit jelas, tapi wajahnya tampak pucat seperti kehilangan semua darah. Saat itu orang mengira musibah biasa, tidak ada yang mencurigai. Tahun kedua, giliran keponakan jauh Karman yang masih remaja. Anak itu tiba-tiba tenggelam di sungai dekat rumah. Padahal katanya ia pandai berenang. Warga menemukan tubuhnya sehari kemudian, tapi anehnya, tubuhnya nyaris utuh tanpa luka. Hanya wajahnya membiru dan matanya melotot kosong. Orang-orang mulai berbisik, apa iki ana hubungannya karo pesugihan buaya putih? Tapi tidak ada bukti, tidak ada yang berani menuduh langsung. Setiap kali tumbal itu diambil, Karman selalu terlihat murung beberapa hari. Tapi setelah itu, ia kembali seperti biasa, bahkan lebih ceria dengan harta yang terus bertambah. Rumahnya semakin besar, sawahnya semakin luas, usahanya berkembang cepat. Orang-orang luar desa mulai kagum pada kekayaannya. Tapi warga sekitar justru semakin takut. Mereka merasa sedang tinggal bersebelahan dengan sesuatu yang berbahaya. Lastri, istrinya, perlahan juga mulai tahu apa yang terjadi. Awalnya ia tidak percaya, tapi setelah melihat sendiri sosok buaya putih muncul di sungai pada suatu malam, ia tidak bisa lagi menyangkal. Ia pernah mencoba menegur suaminya, "Mas, iki kabeh ra bener, aku wedi, Mas, ojo diteruskit." Tapi Karman hanya diam, menatap istrinya dengan mata tajam. "Kowe pengen urip sengsara maneh, Las? Pengen bali dadi wong miskin? Ora ono dalan bali, wes kepilih iki jalanku." Lastri menangis malam itu, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa.
Waktu berjalan, dan setiap tahun ritual itu selalu diulang. Setiap kali darah diteteskan ke sungai, buaya putih muncul, matanya menyala, menyambar darah itu, lalu menghilang. Setiap kali itu terjadi, harta bertambah, tapi selalu ada tumbal yang harus diserahkan. Kadang tumbalnya orang dekat, kadang warga yang kebetulan sial. Tidak ada yang tahu siapa berikutnya, dan itu yang membuat warga desa hidup dalam ketakutan. Beberapa orang pernah mencoba menasihati Karman agar berhenti. Bahkan seorang kiai desa pernah datang, mencoba menegur dengan halus. Karman, kabeh kekayaan, ora ana gunane nenek dituku nganggo nyawa wong. Mending awakmu tobat sak durung ngekasep. Tapi Karman hanya tertawa dingin. Kiai, kowe ngerti opo? Wong kabeh mengisa ngomong, tapi nenek rasake urip sengsara, ora ono sing kuat. Aku wis nemokake dalanku diu, ojo campuri urusanku. Kiai itu akhirnya pergi dengan wajah kecewa, dan sejak hari itu ia jarang lagi mau mendekati rumah Karman. Malam-malam di sekitar sungai itu makin menyeramkan. Orang-orang yang lewat sering melihat kilatan putih melintas cepat di bawah permukaan air. Kadang terdengar suara seperti tawa rendah yang berasal dari tengah sungai, bercampur dengan suara cipratan air. Anak-anak dilarang keras bermain di sungai itu, karena sudah terlalu banyak cerita orang hilang mendadak. Warga hanya bisa pasrah, berharap mereka tidak menjadi korban berikutnya. Karman sendiri, meski tampak semakin kaya, sesekali terlihat gelisah. Ia tahu waktunya selalu dekat ketika harus menyerahkan tumbal lagi. Dan setiap kali itu tiba, ia semakin jarang keluar rumah. Wajahnya pucat dan matanya cekung, seolah ia sendiri dihantui bayangan makhluk yang telah memberinya segalanya, tapi sekaligus mengikatnya dengan rantai perjanjian hitam yang tak bisa diputus. Dan begitulah, malam demi malam, ritual itu terus berlangsung. Tidak ada yang berani menghentikan. Tidak ada yang bisa melawan, semua hanya bisa menunggu. Siapa lagi yang akan menjadi tumbal berikutnya? Demi kekayaan yang hanya sementara. Sejak malam perjanjian itu semakin sering dilakukan, suasana desa berubah jadi mencekam. Bukan hanya sekadar gosip atau firasat, tapi kejadian nyata yang membuat orang-orang benar-benar ketakutan. Satu persatu, warga desa mulai hilang secara misterius. Awalnya hanya dianggap musibah biasa, tapi lama-lama jumlahnya terlalu banyak untuk bisa disebut kebetulan. Orang pertama yang hilang adalah seorang pemuda bernama Sardi. Ia dikenal sebagai sosok periang, suka membantu tetangga, dan sering nongkrong di pos ronda hingga larut malam. Malam itu, Sardi pamit pulang sekitar jam 11. Beberapa temannya sempat menawari untuk diantar, karena jalan ke rumahnya melewati belakang rumah Karman yang terkenal angker. Tapi Sardi hanya tertawa sambil berkata, "Ah, kowe kabeh penakut, aku wes biasa lewat kono, ora ono opo-opo." Teman-temannya mengira besok pagi, Sardi akan muncul lagi dengan senyuman khasnya. Namun kenyataannya, sejak malam itu, ia tidak pernah terlihat lagi. Orang-orang mulai resah. Keluarga Sardi melapor ke perangkat desa, lalu polisi pun turun tangan. Mereka mencari ke segala penjuru, ke sungai, ke sawah, bahkan masuk ke hutan kecil di pinggir desa. Tapi hasilnya nihil, yang membuat bulu kuduk berdiri. Saat polisi menyisir sungai di belakang rumah Karman, mereka menemukan sandal Sardi mengambang di air. Tidak ada jejak darah, tidak ada tanda perkelahian, hanya sandal itu yang seolah sengaja ditinggalkan. Polisi sempat curiga, tapi tanpa bukti kuat mereka tidak bisa menuduh siapapun. Beberapa minggu kemudian, kasus berikutnya terjadi. Seorang ibu paruh baya bernama Wagini pamit kepada anaknya untuk mandi sore di sungai. Itu hal yang biasa ia lakukan, karena memang rumahnya tidak punya sumur. Tapi sahur itu, Wagini tidak pernah kembali. Anak-anaknya panik, warga desa membantu mencari, dan polisi sekali lagi dipanggil. Hasilnya tetap sama, buntu. Yang ditemukan hanya ember yang dibawanya, tergeletak di tepi sungai. Air di sungai sore itu beriak pelan, tapi warga yang ada di sana bersumpah melihat ada kilatan putih melintas di bawah permukaan. "Koyo ono sing gede banget nengisor," bisik salah satu warga dengan wajah pucat. 2 orang hilang dalam jarak waktu singkat sudah cukup untuk membuat desis-desis berkembang liar. Orang-orang tua desa langsung mengaitkannya dengan cerita lama tentang pesugihan buaya putih. Iki tandane wis jelas, wong-wong sing ilang kui didadeke tumbal. Begitu kata Mbah Darmo, orang tertua di desa itu. Warga yang mendengar hanya bisa saling pandang, tidak berani mengucapkan setuju, tapi dalam hati mereka merasa benar. Polisi sebenarnya tidak tinggal diam. Mereka memasang garis kuning di beberapa titik sungai dan bahkan sempat mengintai rumah Karman. Tapi anehnya, setiap kali mereka berjaga, tidak ada kejadian aneh yang muncul. Sungai terlihat tenang, rumah Karman juga seolah normal.
Karman sendiri selalu tampak ramah di depan aparat. Ia membuka pintu rumah lebar-lebar, bahkan menawari kopi. "Pak, saya ini orang biasa. Wong aku sibuk ngurus sawah, dagangan, kok malah dituduh-tuduh aneh." Nek soal hilangnya warga, saya juga ikut prihatin, katanya dengan wajah meyakinkan. Polisi tidak menemukan bukti, jadi penyelidikan pun berjalan di tempat. Namun bagi warga, wajah ramah Karman tidak lagi bisa menutupi kecurigaan. Mereka semakin yakin, setiap orang yang hilang pasti ada hubungannya dengan ritual gelap itu. Dan tanda-tandanya selalu sama. Orang terakhir terlihat di sekitar rumah Karman, atau setidaknya dekat sungai yang membentang di belakang rumahnya. Hilangnya orang-orang itu membuat desa berubah drastis. Tidak ada lagi anak-anak yang berani main di tepi sungai. Perempuan-perempuan tidak berani pergi sendirian. Bahkan untuk ke sawah pun harus berkelompok. Pos ronda yang dulu ramai, sekarang kosong sebelum tengah malam. Warga lebih memilih mengunci pintu rapat-rapat, menyalakan lampu terang, dan berdoa agar mereka tidak menjadi korban berikutnya. Malam-malam terasa semakin panjang. Angin yang berhembus dari arah sungai selalu membawa bau amis menusuk. Kadang terdengar suara cipratan air yang keras, padahal tidak ada siapapun di sana. Ada yang mengaku melihat bayangan putih besar bergerak cepat di bawah air. Bahkan ada seorang bocah kecil yang menangis histeris karena melihat kepala buaya raksasa muncul sesaat dari sungai, lalu menghilang. Si Zakitsu, orang tuanya tidak pernah lagi mengizinkan anaknya keluar rumah setelah maghrib. Kasus ketiga terjadi pada seorang bapak tua bernama Jatmiko. Ia adalah petani yang rajin. Setiap pagi selalu berangkat ke sawah lebih dulu daripada orang lain. Suatu pagi, orang-orang heran karena tidak melihat Jatmiko. Ketika ditengok ke rumahnya, istrinya menangis kalut. Katanya, Jatmiko berangkat ke sawah dini hari, tapi tidak pernah sampai. Beberapa warga segera mencari, dan yang ditemukan hanya topi cepingnya, tergeletak basah di tepi jalan dekat sungai. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda perlawanan, hanya caping yang basah kuyup seolah jatuh begitu saja. Warga makin yakin, ini bukan sekadar kebetulan. Iki dudu maling, dudu rampok, iki tandane pesugihan buaya putih wis njupuk tumbale maneh. Bisik Mulyono dengan wajah pucat. Semakin lama jumlah orang yang hilang makin banyak. Ada yang hilang saat perjalanan pulang dari pasar. Ada yang hilang saat mencari rumput untuk ternaknya. Bahkan ada anak muda yang hilang setelah terakhir kali terlihat nongkrong di dekat jembatan kecil yang membentang di atas sungai. Polisi sampai kebingungan. Mereka mengirim beberapa tim penyelam untuk memeriksa dasar sungai. Anehnya, meski mereka menyelam berjam-jam, tidak ada satu pun jejak tubuh manusia yang ditemukan. Sungai itu seolah menelan bulet-bulet semua korbannya, tanpa meninggalkan sisa. Padahal, secara logika, kalau memang orang tenggelam, pasti ada yang tersisa. Entah itu pakaian, rambut, atau bahkan mayat yang mengapung. Tapi di sungai itu, tidak ada apa-apa. Hanya air yang hitam pekat. Semakin sering orang hilang, semakin jelas juga tanda-tanda aneh yang muncul di rumah Karman. Beberapa warga yang lewat malam hari melihat pintu rumahnya terbuka sedikit, dan dari dalam terdengar suara seperti tawa rendah yang bergema. Kadang, terlihat kilatan cahaya merah samar dari jendela, seperti pantulan mata hewan. Tapi setiap kali ada yang mendekat, semua menghilang begitu saja. Lastri, istri Karman, semakin sering terlihat murung. Ia kadang keluar rumah dengan wajah sembab, matanya bengkak karena menangis. Ada yang mendengar ia berbisik lirih, "Gusti, nanti kapan aku kudu urip ngene?" Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Perjanjian itu sudah mengikat mereka terlalu kuat. Bahkan jika Lastri mencoba melawan, ia tahu nyawanya sendiri bisa jadi taruhannya. Orang-orang tua desa semakin yakin, ini semua bukan kebetulan. Mereka berkumpul diam-diam di rumah Mbah Darmo, membicarakan apa yang harus dilakukan. "Nek dibiarkan, desa iki bisa entek wargan," kata Mbah Darmo dengan suara berat. Tapi yang lain hanya terdiam. Mereka tahu melawan pesugihan bukan perkara mudah, apalagi kalau benar itu adalah buaya putih, makhluk yang sejak dulu dipercaya sebagai penunggu gaib sungai dan punya kekuatan besar. Sementara itu, Karman justru makin terlihat tenang. Setiap kali ada orang hilang, ia hanya menggeleng pura-pura prihatin. Tapi orang yang memperhatikan lebih jeli bisa melihat sudut bibirnya tersenyum tipis. Senyum yang dingin dan membuat bulu kuduk berdiri. Setiap kali tumbal jatuh, beberapa hari kemudian selalu ada kabar Karman mendapat keuntungan besar. Sawahnya panen melimpah, dagangannya laris, bahkan ada tanah baru yang tiba-tiba bisa ia beli. Warga desa semakin terjebak dalam ketakutan. Mereka tidak berani menuduh langsung, tapi semua tahu siapa yang sebenarnya berada di balik hilangnya orang-orang itu. Dan malam-malam di desa semakin sunyi.
Karena semua orang hanya berani berdoa dalam hati. Semoga mereka tidak menjadi nama berikutnya yang hilang dalam daftar tumbal buaya putih. Malam itu, suasana desa terasa lebih sunyi daripada biasanya. Angin hanya berhembus pelan, tapi entah kenapa hawa di sekitar rumah Pak Karman begitu mencekam. Orang-orang desa yang biasanya masih duduk nongkrong di gardu ronda, malam itu memilih cepat pulang, menutup pintu rapat-rapat, seolah mereka sudah mencium firasat buruk yang akan segera terjadi di dalam rumah besar Pak Karman. Suasana juga tak kalah ganjil. Istrinya, Bu Sumini, duduk gelisah di ruang tamu, bolak-balik meremas ujung jarik yang dikenakan. Anak-anak mereka sudah terlelap, kecuali si sulung, Darto, yang sejak sore terlihat murung. Dari wajahnya tampak jelas ada ketakutan, seolah ia tahu ada sesuatu yang menunggu di luar sana. Sekitar tengah malam, suara aneh terdengar dari arah sungai. Suara itu mirip gemuruh air, tapi tidak wajar. Tidak ada hujan, tidak ada angin besar. Namun air sungai terdengar berdebur seolah ada sesuatu yang sangat besar bergerak di dalamnya. Suara itu membuat beberapa warga yang tinggal dekat sungai terbangun. Mereka mengintip dari celah jendela, tapi tak berani keluar. Tiba-tiba, suara jeritan panjang memecah keheningan. Jeritan itu melengking, penuh rasa sakit dan ketakutan, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya langsung berdiri. Celut, suara itu terdengar jelas. Berasal dari arah sungai. Orang-orang desa yang mendengar hanya bisa saling pandang. Jantung berdegup kencang. Salah satu tetangga, Mulyono, yang selama ini sering mencurigai keluarga Pak Karman, memberanikan diri untuk mengintip dari balik pohon pisang di tepi pematang. Dengan mata terbelalak, ia melihat sesuatu yang tak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Di bawah cahaya bulan yang samar, seekor buaya putih raksasa muncul dari air sungai. Tubuhnya mengkilat, sisiknya berkilau seperti perak, dan matanya merah menyala penuh amarah. Hewan itu menggigit tubuh seorang pemuda yang berusaha meronta dengan sisa tenaga. Mulyono mengucek matanya, memastikan ia tidak salah lihat. Tapi ketika pemuda itu menoleh sebentar sambil berteriak minta tolong, Mulyono langsung tercekat. Pemuda itu adalah Darto, anak sulung Pak Karman. Ceritanya begitu memilukan sebelum akhirnya tubuhnya ditarik paksa masuk ke dalam air. Air sungai bergolak hebat, riak besar muncul seperti pusaran. Lalu semuanya kembali hening. Mulyono gemetar hebat, kakinya lemas. Hampir saja ia jatuh tersungkur. Dengan tergesa ia berlari pulang, napas terengah-engah, wajahnya pucat pasi. Ia tidak berani menceritakan apa yang baru saja dilihat kepada siapapun. Setidaknya malam itu, ia tahu kalau bicara sembarangan bisa-bisa nasibnya sama dengan Darto. Keesokan harinya, kabar hilangnya Darto tersebar cepat ke seluruh desa. Bu Sumini menangis merongrong, rambutnya acak-acakan, wajahnya bengkak penuh air mata. Pak Karman hanya duduk terpaku di kursi kayu besar di ruang tengah. Wajahnya pucat pasi, tatapannya kosong, seperti orang yang kehilangan jiwa. Darto, anakku, anakku, sing sulung. Tangis Bu Sumini terdengar memilukan, membuat beberapa tetangga yang datang hanya bisa mengusap air mata. Orang-orang desa tidak butuh waktu lama untuk menghubungkan semua kejadian. Mereka yakin inilah balasan dari perjanjian pesugihan buaya putih yang selama ini dijalani Pak Karman. Selama bertahun-tahun, warga sudah banyak kehilangan keluarga dan kerabat tanpa jejak. Kini, giliran darah dagingnya sendiri yang diminta. Sejak malam itu, kondisi Pak Karman semakin memburuk. Tubuhnya perlahan mengering, seakan-akan tenaganya tersedot sesuatu yang tak terlihat. Kulitnya menjadi pucat kekuningan, matanya cekung dalam, dan setiap kali ia berusaha tidur, keringat dingin selalu membanjiri tubuhnya. Kadang-kadang, dari kamar Pak Karman terdengar suara erangan kesakitan. Bahkan seperti ada suara orang mencekik dari dalam. Bu Sumini mencoba mencari pertolongan. Ia mendatangkan seorang kiai dari desa seberang untuk mendoakan suaminya. Malam itu, Kiai Gozali duduk bersila di dekat ranjang, membaca ayat-ayat suci dengan suara tegas. Namun, tiba-tiba lampu di ruangan itu padam. Angin dingin menyapu masuk lewat jendela yang tertutup rapat. Dari arah luar rumah terdengar suara percikan air, padahal jarak sungai cukup jauh. Kiai Gozali berhenti membaca sejenak. Wajahnya serius. "Iki dudu lara biasa, Bu," ucapnya pelan. "Iki balasan saka perjanjian petang." Bu Sumini langsung menangis. Jatuh terduduk di lantai, memohon agar suaminya diselamatkan. Namun Kiai hanya bisa menggeleng lirih. "Yen wis janji karo makhluk koyo ngono, anjel banget ual." Malam-malam berikutnya menjadi mimpi buruk bagi keluarga itu. Pak Karman sering menjerit di tengah malam. Suaranya terdengar seperti orang sedang dicekik. Kadang ia meronta-ronta, mencakar kasur,
dan menyebut nama Darto sambil menangis. Bapak ora kepengin koyo ngene. Tangisnya setiap malam membuat siapapun yang mendengar merasa merinding. Tetangga sekitar mulai resah. Mereka sering mencium bau amis menyengat dari arah rumah Pak Karman, terutama saat tengah malam. Bau itu mirip darah ikan busuk bercampur lumpur. Tak jarang, beberapa warga yang lewat dekat rumah itu mengaku melihat bayangan besar bergerak di halaman, seperti ekor panjang yang menyeret tanah. Semakin lama, kondisi Pak Karman makin parah. Ia tak lagi bisa berdiri, tubuhnya tinggal kulit dan tulang. Matanya cekung dengan lingkar hitam pekat. Kadang, di sekujur tubuhnya muncul bercak biru seperti bekas gigitan. Anehnya, setiap bercak itu muncul, terdengar suara gemericik air dari lantai. Padahal rumah mereka kering. Kiai Ghazali datang sekali lagi, mencoba membantu dengan doa-doa. Namun kali ini, gangguan lebih parah. Saat ayat suci dilantunkan, tiba-tiba kaca jendela pecah. Air entah dari mana menyembur masuk, membasahi seluruh ruangan. Dari air itu muncul sosok bayangan putih besar, dengan mata merah menyala, menatap tajam ke arah ranjang Pak Karman. Suara gemuruh air menggema di seluruh rumah, membuat semua orang panik. Kiai Ghazali dengan sigap berdiri, melindungi Bu Sumini yang ketakutan. Namun sosok itu tidak menyerang. Ia hanya menatap Pak Karman. Lalu suara berat bergema, entah dari dalam rumah, atau dari dalam kepala mereka. Janji wis tekan pungkasan. Nyawamu saiki dadi ganti. Setelah suara itu hilang, air pun lenyap begitu saja, menyisakan lantai yang basah kuyup dan aroma amis yang menusuk hidung. Pak Karman jatuh pingsan malam itu. Tubuhnya semakin kurus. Wajahnya tampak lebih tua puluhan tahun dalam semalam. Desa menjadi semakin gempar. Warga sudah tak lagi berani mendekati rumah itu. Mereka yakin balasan buaya putih sedang berlangsung. Dan satu persatu anggota keluarga Pak Karman akan menjadi korban. Pak Karman, dalam sisa-sisa tenaganya, sering berbicara sendiri. Kadang ia berbisik lirih, seolah sedang bernegosiasi dengan sesuatu yang tak kasat mata. Wis, ojo anak-anakku maneh, nyawaku we sing dicupu. Suaranya serak, seperti orang sekarat. Tapi semua orang tahu, perjanjian dengan buaya putih bukan sesuatu yang bisa ditawar. Sekali janji diucapkan, maka tumbal akan terus ditagih. Hingga saatnya, pelaku sendiri yang dijemput. Dan saat itulah, semua yang pernah dimilikinya, termasuk harta dan kejayaan, akan hilang tanpa bekas, malam demi malam. Jeritan dari rumah Pak Karman menjadi hiburan horor bagi warga yang tak sengaja mendengarnya. Ada yang mengaku melihat bayangan buaya besar menampakkan diri di halaman. Ada yang mendengar suara air meski jarak sungai jauh. Semua menjadi tanda bahwa waktunya sudah semakin dekat. Dan benar saja, tahun ke-7 yang seharusnya menjadi puncak kejayaan Pak Karman justru berubah jadi tahun kehancurannya. Anak sulungnya raib dengan cara mengenaskan. Tubuhnya sendiri perlahan dikikis oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan seluruh desa kini menyaksikan bagaimana balasan dari perjanjian hitam itu mulai menampakkan wujudnya. Beberapa bulan setelah hilangnya Darto, keadaan rumah Pak Karman semakin mengenaskan. Rumah besar yang dulunya ramai oleh tawa keluarga, kini lebih sering sunyi. Hanya sesekali terdengar tangisan lirih Bu Sumini di tengah malam. Jendela-jendela yang dulu selalu terbuka lebar, kini ditutup rapat seakan ingin menghalau sesuatu dari luar. Tetapi siapapun yang tinggal di desa itu tahu, sekuat apapun menutup pintu dan jendela, sesuatu yang sudah ditagih oleh pesugihan tidak bisa dicegah dengan cara biasa. Pak Karman sendiri sudah seperti mayat hidup. Tubuhnya tinggal tulang terbungkus kulit, matanya cekung dalam, kulit wajahnya pucat kekuningan. Setiap malam ia mengigau, menyebut nama Darto sambil menangis. Bapak ora kuat. Bapak ora kuat maneh. Bisikannya terdengar lirih, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk merinding siapapun yang mendengarnya. Warga desa pun semakin yakin, waktunya sudah semakin dekat. Ada yang berani berkata terang-terangan di warung kopi, wis wayahek. Buaya putih mesti arep njupuk wik dewe Karman. Tak ada yang membantah, karena semua merasa firasat itu begitu kuat. Malam-malam di rumah besar itu berubah jadi pertunjukan horor. Suara air mengalir sering terdengar di dalam rumah, meskipun sungai letaknya puluhan meter di belakang. Kadang terdengar suara cipratan, seperti ada sesuatu yang meloncat ke dalam air. Bau amis makin kuat, menusuk hidung hingga membuat orang mual. Bahkan ayam-ayam yang lewat di halaman rumah itu sering mati mendadak. Tanpa luka, hanya mulut berbusa. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika hujan turun deras. Petir menyambar-nyambar, menerangi langit desa yang gelap gulita. Warga desa sudah tertidur pulas, kecuali beberapa orang yang terjaga karena suara angin kencang. Tiba-tiba, dari arah rumah Pak Karman terdengar jeritan panjang, jeritan yang berbeda dari biasanya.
Kali ini bukan erangan kesakitan seperti sebelumnya, melainkan jeritan terakhir yang memekakan telinga. Jeritan seorang manusia yang sedang meregang nyawa. "Tolong!" Teriak itu memecah malam, diikuti suara benturan keras dari arah sungai. Keesokan paginya, kabar itu cepat menyebar. Beberapa warga memberanikan diri datang ke tepi sungai di belakang rumah Pak Karman. Dan di sanalah mereka menemukan pemandangan yang membuat mereka semua hampir muntah. Tubuh Pak Karman tergeletak di tepi sungai. Setengah badannya masuk ke dalam lumpur. Wajahnya pucat, matanya melotot lebar seakan masih menyimpan rasa takut luar biasa. Yang lebih mengerikan, tubuhnya penuh luka gigitan. Lengan kirinya nyaris putus. Daging di bagian pahanya sobek seperti dicabik sesuatu yang bergigi besar. Darahnya sudah kering, menyatu dengan lumpur dan akar-akar sungai. Anehnya, di sekitar tubuhnya tidak ditemukan jejak kaki atau tanda-tanda hewan buas. Tidak ada bekas geseran, tidak ada jejak orang yang menyeret. Hanya ada riak air sungai yang tenang. Seolah-olah semua kejadian itu tidak pernah ada. Bu Sumini pingsan begitu melihat jasad suaminya. Ia jatuh tersungkur menjerit histeris. Rambutnya berantakan, tubuhnya gemetar hebat. Beberapa warga harus menahan tubuhnya agar tidak ikut terjun ke sungai. Mereka mencoba menenangkan, tapi tangisannya begitu memilukan. "Carmen, ngapa kowe tega nganti koyo ngene?" Suaranya pecah antara marah, kecewa dan hancur. Warga desa berdiri di tepi sungai, menatap mayat Pak Karman dengan wajah ngeri. Tak ada satupun yang berani mendekat terlalu dekat. Mereka semua yakin ini adalah akhir dari perjanjian pesugihan yang sudah lama mereka curigai. Buaya putih akhirnya menagih jiwa pemilik janji. Beberapa orang tua di desa mengangguk-angguk, wajah mereka serius. "Wis tak kandani bien, sing jenenench pesugihan kui ora ana sing gratis. Yen dudu awake duyu, keluargane sing dadi tumbal. Nanging yen kabeh wis tekan wayahe, sing jaluk mesti awake du, sing dijupuk." Kata-kata itu membuat suasana semakin mencekam. Polisi sempat datang untuk menyelidiki. Mereka memotret jasad Pak Karman, memasang garis kuning di sekitar lokasi. Namun setelah beberapa hari, kasus itu dihentikan. Tidak ada bukti jejak binatang buas, tidak ada tanda-tanda pembunuhan oleh manusia. Semuanya misterius. Polisi hanya mencatat kematian itu sebagai kecelakaan, meski seluruh desa tahu itu adalah balasan pesugihan. Setelah pemakaman yang sederhana, rumah megah Pak Karman dibiarkan kosong. Bu Sumini memilih tinggal bersama saudara jauhnya di desa lain. Rumah itu, yang dulunya menjadi simbol kejayaan, kini menjadi bangunan angker. Jendela-jendelanya pecah, cat temboknya mulai terkelupas, dan ilalang tumbuh tinggi di halaman. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat, apalagi masuk. Anak-anak desa sering menantang satu sama lain untuk sekadar melintas di depan rumah itu saat malam tiba. Namun kebanyakan pulang dengan wajah pucat. Ada yang mengaku melihat bayangan buaya besar melintas di dalam rumah. Ada yang mendengar suara cipratan air meski tanah halaman kering. Bahkan, beberapa orang bersumpah pernah melihat sosok Pak Karman berdiri di jendela lantai 2, menatap kosong ke arah sungai. Sungai di belakang rumah itu pun menjadi tempat yang dikeramatkan. Tidak ada lagi yang berani mandi atau sekadar mencuci di sana setelah matahari terbenam. Suara-suara aneh sering terdengar dari arah sungai, seperti percikan air atau suara erangan samar. Orang-orang percaya buaya putih masih bersemayam di sana, menunggu orang lain yang berani membuat perjanjian baru seiring berjalannya waktu. Kisah tentang Pak Karman menjadi semacam peringatan keras bagi seluruh desa. Setiap kali ada orang yang terlihat tiba-tiba kayak mendadak, bisik-bisik segera muncul. "Ojojo iku pada karo Karman bien." Kalimat itu cukup membuat siapapun sadar bahwa kekayaan yang datang terlalu cepat selalu menyimpan sesuatu yang gelap, dan orang-orang tua di desa selalu menutup ceritanya dengan bisikan menakutkan. "Aja nganti kowe kepincut karo janji manis pesugihan, sebab kabeh sing janjeni kekayaan instan mesti ana tumbale. Yen ora wong liya, owek diu sing bakal dadi korban kini." Bertahun-tahun setelah kejadian itu, rumah megah Pak Karman masih berdiri, namun makin reyot dan menyeramkan. Ilalang menutup hampir seluruh pekarangan. Cat dinding terkelupas, dan pintunya berderit tiap kali tertiup angin. Warga desa tak pernah berani merenovasi atau membongkarnya, karena mereka percaya arwah Pak Karman dan kekuatan buaya putih masih mengikat bangunan itu. Beberapa pendatang yang tidak tahu cerita pernah mencoba mendekat. Ada yang sekadar ingin memotret, ada juga yang penasaran, ingin membuktikan kalau cerita itu hanya mitos. Tapi kebanyakan mereka pulang dengan wajah pucat, sakit berhari-hari. Bahkan ada yang mengaku bermimpi didatangi buaya putih dengan mata merah yang menatap tajam. Sejak itu, semua orang semakin yakin cerita ini bukan sekadar dongeng. Ini adalah peringatan nyata tentang keserakahan manusia.
Pak Karman hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak orang yang tergoda janji manis pesugihan. Dan hingga kini, setiap kali malam tiba dan suara sungai terdengar lebih keras dari biasanya, warga desa akan menutup pintu rapat-rapat, menyalakan lampu, dan berbisik pada diri sendiri. Aja nganti kowe kepengin cepet sugih, sebab sing jeneneng je perjanjian karo buaya putih, mong ana siji pungkasane mati mengenaskan.